Bersiaplah karena di sini kita akan memasuki dunia horor yang penuh misteri dan sensasi thrill dalam Chills and Thrills. Tapi sebelum lanjut, di-subscribe dulu ya guys. Ziarah kubur merupakan tradisi yang sudah turun-temurun di Indonesia, terkhususnya bagi masyarakat muslim. Meski menurut sebagian kalangan sering dikaitkan bid'ah, namun aktivitas mengunjungi makam orang yang sudah meninggal ini nyatanya masih lestari hingga saat ini. Bukan hanya leluhur dari keluarga, banyak juga yang sering ziarah ke makam orang yang dianggap soleh, seperti makam para wali, keturunan Rasulullah SAW yang menjadi penyebar agama Islam di Nusantara pada zamannya. Biasanya pengunjung datang berziarah untuk memanjatkan doa ataupun sekedar melakukan wisata religi. Seperti yang terjadi di makam Keramat Panjang, Tangerang, Banten. Di sini adalah makam salah seorang ulama yang terkenal karena bentuk kuburan yang panjang mencapai 9 meter. Dan konon disebut makam panjang karena karomahnya yang panjang. Sudah siap untuk cerita misteri tentang makam keramat hari ini? So keep watching guys. Jika biasanya makam berukuran 2 kali 1,5 meter, maka di Desa Keramat, Kecamatan Paku Haji ini sangat berbeda. Di lokasi ini terdapat makam berukuran sepanjang 9 meter. Makam itu biasanya disebut oleh warga sekitar sebagai makam keramat panjang. Juru kunci makam tersebut, Habib Hamzah bin Toha Asgaf, mengisahkan perjalanan tokoh keramat yang dipusarakan di makam keramat panjang. Ini udah 1000 tahun lebih, 1000 tahun, 10 abad. Nah, ini udah pernah ini juga batu nisan itu ada yang pecah dikit, dites di laboratorium juga itu jawabannya begitu juga sama. Ini udah 10 abad lebih ini katanya, batunya itu yang tapi akur itu sama ya kata-kata dari penjara itu. Jadi seperjuangan dari yang Santang, Majapahit gitu. Sebelum ada Wali Songo, udah ada makam Keramat Panjang ini. Udah mungkin kalau ada yang lebih yang kita nggak tahu. Ya, ini makam udah pokoknya 10 abad, mungkin ya 1100 tahun. Sebab dia meninggal aja udah 100 lebih nih. Di waktu meninggal tuh dibawa dari pinggir laut digotong. Biasa sama seperti kayak ente orang lah, nggak tinggi tapi karomahnya Keramat Panjang gitu. Maka disebut orang atau orangnya tinggi semacam bukan orangnya tapi karomahnya. Jadi kita mendatangi ke sini panjang umur, panjang jodoh, itulah di kedatangan ke makam ini gitu. Konon di dalam makam itu terdapat jasad seorang ulama besar yang berasal dari Hadramaut, Yaman Selatan, yaitu Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Uraid yang ikut andil dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Sementara terkait nama Habib Abdullah diberikan oleh Robita Alawiyah, sebuah lembaga yang memvalidasi gelar Habib keturunan Nabi. Berdasarkan pencatatan Rabita Alawiyah, nasab Habib Abdullah bin Ali Al-Uraidi sendiri tersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW dari garis Sayyidina Hussein. Ya mungkin itu udah panggilan buat dia ya untuk menyebar Islam dari zaman ini di Majapahit. Jadi misalnya ini di sini daerah sini masih banyak Hindu. Masih jarang Islamnya di sini. Nah ini yang pertama mulai hijrah ini ke keliling Nusantara, ya ini makam Keramat Panjang nih. Nah, jadi ketujuh dari nama Abdullah bin Ali Al-Uraidi ini sampai ke Nabi. Jadi ya ditentukan makom ini sampai ya batunya juga pernah di laboratorium itu umurnya udah
hampir 10 abad ini lamanya itu dari batunya dites di laboratorium. Maka banyak orang terkait ini orang ya lambat, maka disebutnya ini dulu nggak ada nama, disebutnya makom panjang aja, keramat panjang, Syekh Makom Keramat Panjang. Jadi dulu pagar besi di sini saya yang cabut di tahun 65. Ada juga di waktu zaman Belanda ini pernah dibom di sini. Tapi bom itu meledaknya di daerah Pokwaji. Nah ledakan itu sampai itu orang Belandanya itu pada datang ke tempat ini. Tapi nggak ada istilahnya ngomong apa ini itu nggak ada. Cuman ketawa aja, senyum-senyum aja di sini. Ya kalau sejarahnya kapal juga lewat kemari jatuh. Kadang burung-burung juga kalau melewati ini makom jatuh. Itu kadang-kadang tuh kalau pagi nyapu makom banyak ini yang burung apa tuh gangguin dulunya begitu, aromanya ini Keramat Panjang. Paling sejarahnya yang jarah itulah ngasih tahu begini makom ini begini. Nah itu jelek bagusnya dari penjara itu. Tapi banyaknya penjara ini bilang kalau saya datang ke sini kok ada ketenangan katanya. Dari urusan dibilang usaha juga alhamdulillah barokah kan. Ya bagi penjara itu ya saya nggak tahu. Ya kalau sosoknya makom sering juga saya ketemu tapi berubah-ubah. Terkadang dia pakai baju kerajaan, ketemu bilang ke saya kalau ada tamu maksud tujuannya apa sebut aja insya Allah atau begitu. Saya juga diajarin juga di sini. Kalau ada tamu apa pengeluhannya apa sebut aja insya Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan niatnya gitu. Setahu saya sih memang tinggi dia 9 meter. Karena waktu kita sholat jam 12 malam, jam 1 malam itu bisa dibilang saya melihat ya kan. Saya kabur waktu itu memang karena kan baru kan. Gitu. Baru terus yang kedua juga di sini pernah difoto kan, pernah di ruangan ini difoto, tiba-tiba menjiplak ya kan, ada wajahnya. Jadi ya bisa dibilang luar biasa deh. Ya, sepanjang berapa sih? 9 meter. 9 meter. Nah ini kemungkinan orang atau beliau almarhum Habib Abdullah ini sosoknya sama seperti ininya apa gimana Bang? Iya, ya namanya dia ruh kan ya Mas. Kalau memang dia mau berubah ya berubah menjadi kecil. Kalau memang dia mau membesar ya membesar gitu maksudnya. Menurut Habib Hamzah yang sudah lebih dari 35 tahun menjadi juru kunci, kisah perjalanan Habib Abdullah sebagai penyebar agama Islam sangat panjang dan berliku. Karena menyeberang dari satu negeri ke negeri lain, mulai dari Madinah ke Yaman, Turki, dan India. Tak hanya itu, Habib Abdullah bersama istrinya Aminah Khan juga menyebarkan agama Islam ke Aceh, Palembang, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan berakhir di Pulau Jawa, tepatnya di wilayah Paku Haji Tangerang menjelang tutup usianya. Dia jual wanita di India, namanya Aminah Khan. Nah setelah itu diajak istrinya dari nakoda kapal hijrah lagi ke Indonesia. Nah di Indonesia ini dia naik kapalnya di daerah Mauk. Nah itu keadaan kapalnya rusak. Setelah itu berikut nakoda kapal naik lagi. Nah di Indonesia ini hijrah lagi ke wilayah Palembang. Nah Palembang, nah keliling dia Nusantara, ke Aceh, mungkin ke ya wilayah-wilayah begitu, menyebar Islam di seluruh wilayah. Nah setelah itu akhir hayatnya ini hampir di sini di Paku Haji Tangerang. Jadi daerahnya Kampung Keramat, Paku Haji Tangerang. Nah di sini akhir hayatnya. Jadi selama dia hijrah dari Madinah itu kira-kira sampai dasar umurnya itu udah 100 lebih.
Jadi akhir hayatnya di Keramat Panjang, ini panggilnya Kampung Keramat Panjang. Nah, jadi desa Keramat, ya Kampung Keramat, desa Sukawali, nah, Takwa Haji, Tangerang. Dipercaya memiliki karomah makam Keramat Panjang sangat masyhur, sehingga banyak dikunjungi oleh peziarah dari dalam maupun luar negeri. Di antaranya datang dari Malaysia, Turki, hingga Hadramaut, Yaman. Terletak di dalam masjid, makam besar Habib Abdullah terasa sangat dominan. Terlihat makam berukuran 9 meter itu ditutupi tudung dan dilapisi kain berwarna hijau tua yang membentang di seluruh badan makam. Datang pendatang ini, ya terkadang dari Hadramaut juga ada yang datang kemari berziarah, dari Turki, terkadang yang dari Malaysia juga ada yang mendatangi ke Keramat Panjang. Jamaah pendatang ini terkadang dia ngaji di Jakarta, di Kuitang gitu. Setelah habis ngaji dia ziarah kemari. Dia habis ziarah sini, ya dia pulang. Jadi seminggu terkadang 2 kali. Jadi dari Malaysia pada ngaji di Kuitang sini. Habis ngaji dia ke jarak ke makam. Ya alhamdulillah Allah kasih mudah. Selama saya jarak kemari, alhamdulillah ada ketenangan. Terkadang ya alhamdulillah membawa berkah juga buat saya. Jadi rutin, terkadang banyaknya begitu. Rutin. Terkadang setiap minggu, ada yang tiap 2 minggu sekali datang. Jadi enggak 1 kali aja dia jarak kemari. Jamaah-jamaah tamu-tamu tuh terkadang, kok saya setiap mendatangi ke tempat ini ada perbedaannya, buat saya kok tenang katanya. Ada ketenangan katanya, setiap jarak kemari ada ketenangan. Juga perasaan ada keberkahan buat saya. Jadi nggak cukup 1 kali aja. Ada yang sampai 15 tahun masih rutin juga tiap minggu datang. Yang 10 tahun, ada yang tentu. Penjara-penjara itu dia bisa merasakannya gitu, kedatangannya dia kemari. Tak hanya itu, di area lokasi makam Keramat Panjang juga terdapat sumber mata air barokah. Banyak peziarah yang meminum secara langsung maupun membawa pulang ke rumahnya. Di sini juga ada semacam karomah. Karomah itu keistimewaan dari makam, ya kan, dan termasuk masjid ini juga, ya kan. Di sini juga ada airnya, termasuk ada airnya. Airnya itu juga bisa dibilang bisa diminum, air mentah tapi bisa diminum. Dan di sini juga bisa dibilang tempat ziarah, tapi ada masjidnya, ya kan? Ada masjidnya. Di dalam masjid itu ada air ya kan, ya ada air nih di sini. Nah ini dia airnya. Konon katanya air ini beda dari air yang ada di perumahan, ya kan, perumahan yang ada di perumahan sini, termasuk di wilayah-wilayah ini. Dan airnya pun bisa dibilang bisa diminum airnya, walaupun mentah tapi bisa diminum gitu. Iya, salah satu airnya di bawah ini di dalam masjid. Hijriah, dari sebelum zaman Majapahit. Dulu sempat terkena imbas di sini tsunami, semacam tsunami, ya kan. Tapi alhamdulillah, ya kan, di sini nggak terkena itu. Dan yang saya tahu semenjak saya ziarah di sini banyak sekali kemudahan, itu banyak sekali kemudahan. Ya bisa dibilang paling tertua lah di sini, itu kan, paling tertua karena tidak mengeluarkan bau,
bau, jernih, dan siapapun bisa diminum gitu kan. Jadi kalau menurut saya pribadi, selama saya tinggal di sini ya, berziarah di sini, air di ini nih bener-bener luar biasa khasiatnya, ya kan? Khasiatnya luar biasa. Jadi bisa dibilang ya maaf ya, menyembuhkan penyakit gitu loh. Nah pemirsa, demikianlah penelusuran ke makam keramat Panjang yang ada di kota Tangerang, Banten. Ziarah ke makam keramat Panjang Tangerang memberi banyak pengalaman religius tentang kisah perjalanan sosok ulama besar di masa lalu. Sejatinya melakukan ziarah tak hanya mengingatkan kepada kematian, tetapi juga bisa memotivasi setiap manusia untuk senantiasa berbuat baik agar menjadi bekal untuk kehidupan akhirat. Nah sekian dulu videonya, kalau suka langsung aja di like, subscribe, dan jangan lupa di share ya. Bye bye.